Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Fikih Muamalah 3, pertemuan keempat ini akan membahas mengenai ariyah. Baik, apa yang disebut dengan ariyah? Kita lihat dari segi definisinya. Dalam bahasa ini bahwa ariyah ini berasal dari kata i'arah yang berarti meminjamkan. Kemudian menurut istilah ini di dalam ilmu fikih ada beberapa pendapat yang menyatakan mengenai ariyah ini. Yang pertama, ini pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa yang dinamakan dengan ariyah itu adalah menyerahkan kepemilikan manfaat atau suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sementara ulama yang lain yaitu ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan Jahiriyah mengungkapkan bahwa yang disebut dengan ariyah itu adalah izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai dengan imbalan. Dari kedua ulama ini, dari kedua kelompok yang menyatakan tentang definisi ariyah ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, di mana ulama Hanafiyah dan Malikiyah konsekuensi hukumnya tentang ariyah bahwa peminjam barang itu selama jangka waktu pinjaman maka berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang, sebab dia dianggap memiliki hak guna terhadap barang tersebut. Kemudian konsekuensi hukum yang kedua yaitu menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Jahiriyah bahwa peminjam itu tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang. Jadi dari pendapat dua kelompok tentang ariyah ini berbeda terhadap konsekuensi hukumnya, di mana yang pertama ini boleh si peminjam ini menyewakan atau meminjamkan lagi barang tersebut, ya. Yang kedua, ini tidak boleh meminjamkan atau menyewakan lagi kepada pihak lain. Kemudian dasar hukum tentang akad ariyah ini diterangkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini menerangkan tentang tabaruk atau tolong-menolong, karena ariyah ini salah satu bentuk dari tabaruk. Kemudian dari segi hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhada amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu wa man akhada yuridu itlafaha itlafahullah. Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan untuk melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya. Kemudian hadis yang kedua, wal 'ariyatu mu'addatun. Ariyah atau barang pinjaman itu adalah barang yang wajib dikembalikan. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat ariyah. Adapun yang menjadi rukun dari akad ariyah, ini para ulama berbeda pendapat, seperti yang diungkapkan oleh ulama Hanafiyah bahwa ariyah rukunnya itu hanyalah ijab saja, sementara qabul itu bukan termasuk ke dalam rukun ariyah. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, di dalam ariyah ini disyaratkan
harus adanya lafaz sigat akad, yakni ucap ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik suatu barang itu tergantung adanya izin dari si pemilik barang. Adapun menurut ulama fuqaha yang terkait dengan rukun aria, ini yang pertama adalah orang yang berakad atau biasa disebut mu'ir dan musta'ir. Adapun mu'ir itu adalah si peminjam, sementara musta'ir adalah yang meminjamkan. Nah, untuk orang yang berakad ini disyaratkan dia harus balik dan juga berakal. Kemudian orang yang dapat berbuat kebaikan sekendapnya tanpa dipaksa dan bukan anak kecil, serta dia bukan termasuk orang yang bodoh. Kemudian yang kedua adalah objek yang diakadkan. Adapun objek yang diakadkannya itu adalah barang dan juga manfaat dari barang tersebut. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adalah sigot, yakni ungkapan atau pernyataan ijab dan qabul atau serah terima dari kedua belah pihak. Adapun yang menjadi syarat dari suatu barang yang dipinjamkan, ini yang pertama bahwa barang tersebut itu bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Dan tidak sah juga ketika aria ini dipinjamkan adalah barang yang habis pakai, seperti makanan, sabun, lilin, dan sebagainya. Karena kalau pinjaman yang sifatnya barangnya ini adalah habis pakai, ini termasuk akadnya adalah akad qard, bukan akad aria. Kemudian syarat yang kedua, bahwa barang yang dipinjamkan itu merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Seperti seseorang yang meminjamkan pisau, kemudian pisau itu digunakan untuk membunuh, maka ini tidak boleh, haram hukumnya meminjamkan pisau tersebut. Dalam hal pinjam meminjam, ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh si peminjam. Yang pertama, ketika seseorang meminjam suatu barang, kemudian si pemilik barang tersebut tidak memberikan batasan waktu ataupun tidak memberikan batasan pemakaiannya, maka si peminjam ini boleh menggunakan barang tersebut untuk keperluan apapun, selama masih dalam batas kewajaran atau dibenarkan secara uruf atau kebiasaan. Ini seperti yang diungkapkan di dalam kaidah fikih bahwa sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan itu kedudukannya seperti syarat. Kita bisa ambil contoh ketika dalam sebuah kota, di sebuah kota seseorang diberikan pinjaman motor, kemudian motor ini digunakan untuk jalan-jalan atau menarik penumpang, maka ini dibolehkan atau dibenarkan. Kebiasaan dari motor itu digunakan untuk keperluan jalan-jalan ataupun menarik penumpang. Sementara kalau misalkan si peminjam ini menggunakan motor tersebut untuk menarik padi atau menarik sampah, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena kebiasaan dari adat masyarakat bahwa motor di sebuah kota ini bukan untuk mengangkut padi. Kemudian yang harus diperhatikan di dalam hak dan kewajiban bagi si peminjam, bahwa ketika si pemilik barang ini memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu di dalam pemakaian barangnya, maka si peminjam itu harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, maka si peminjam dianggap sebagai gosip atau memakai barang tanpa izin dari si pemilik barang.
Adapun mengenai waktu pengembalian barang pinjaman dari si peminjam, ini ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga Zahiriyah memandang bahwa si pemilik barang ini boleh meminta barangnya untuk dikembalikan kapanpun yang dia mau dari si peminjam, asalkan dengan syarat tidak menimbulkan madorot bagi si peminjam. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa si pemilik barang ini tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati ini telah selesai, atau setelah jangka waktu yang sewajarnya jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari si pemilik barang, atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam. Ketika barang pinjaman rusak, apakah si peminjam ini wajib untuk mengganti kerusakan tersebut atau tidak? Nah, dalam kitab-kitab fikih mengenai barang rusak atau hilang, ini dikembalikan kepada status si peminjamnya ini. Apakah status si peminjam ini bersifat yad amanah atau bersifat yad doman? Yad amanah yaitu ketika pihaknya ini seseorang yang berstatus hanya sebagai pemegang amanah saja dari pihak lain, di mana jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada amanah yang dipegangnya, maka dia terlepas dari tanggung jawab untuk mengganti dari kerusakan tersebut selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kecerobohan ataupun kelalaiannya. Kalau si peminjam ini bersifat yad doman, artinya pihak yang berstatus ini adalah sebagai penjamin terhadap barang milik orang lain, di mana jika terjadi kerusakan atau kehilangan apapun alasannya, maka dia bertanggung jawab atas barang tersebut. Jadi ada dua kemungkinan ketika barang ini rusak, maka dia bisa menggantinya ataupun dia tidak perlu untuk menggantinya. Ketika seseorang tidak perlu menggantinya, ini karena memang disebabkannya itu bukan karena kecerobohan atau keteledorannya atau kelalaiannya. Sementara kalau yadoman ini wajib, mau dengan keteledoran ataupun tanpa keteledoran, barang rusak tetap harus diganti. Nah, mengenai yad amanah dan juga yad doman, ini beberapa kelompok ulama berbeda pendapat. Berlakunya yad amanah dan juga yad doman di dalam Arya, ini kelompok pertama yang diwakili oleh ulama dari kalangan Hanafiyah, Zahiriyah, dan riwayat marjuh dari Imam Ahmad, berpandangan bahwa status si peminjam ini berlaku sebagai yad amanah. Sementara kelompok yang kedua yang diwakili oleh ulama Syafi'iyah dan pendapat roji dari Imam Ahmad memandang bahwa peminjam berlaku sebagai yad doman. Itu artinya bahwa si peminjam wajib bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada barang pinjaman dalam kondisi apapun, tidak peduli apakah disebabkan oleh kelalaiannya ataupun bukan, tetap harus diganti. Sementara kelompok yang ketiga, ini ulama Malikiyah, ini membedakan dulu jenis barang yang dipinjamnya. Jika barang yang dipinjaminya itu berupa barang yang bisa disembunyikan, itu seperti pakaian, perhiasan, maka peminjam wajib menjamin segala bentuk kerusakan atau kehilangannya, kecuali jika dia bisa menghadirkan bukti bahwa kerusakan itu bukan akibat kesalahannya. Sedangkan jika barang pinjamannya ini berupa barang yang tidak nampak atau yang tidak bisa disembunyikan seperti rumah atau kios atau tanah, maka si peminjam ini tidak berkewajiban untuk menanggung kerusakan atau kehilangan, kecuali jika ada bukti yang menyatakan bahwa kerusakan itu adalah
akibat dari kesalahannya. Hukum menyewakan barang pinjaman tanpa izin dari si pemilik barang. Pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah bahwa tidak boleh si peminjam menyewakan barang pinjamannya ini kepada orang lain tanpa izin dari si pemilik barang. Hal tersebut untuk menjaga hak pemilik barang agar bisa menarik barangnya sewaktu-waktu. Sebab dengan disewakan kepada orang lain, maka barang tersebut itu tidak bisa ditarik kecuali setelah selesai masa penyewaannya. Sementara ulama Malikiyah ini membolehkan si peminjam menyewakan barang pinjaman kepada orang lain meskipun tanpa seizin dari si pemilik barang. Karena hal tersebut berdasarkan pemahaman mereka bahwa yang namanya aria itu adalah penyerahan kepemilikan manfaat suatu benda. Sehingga selama kepemilikan itu berada di tangan si peminjam, maka dia boleh menggunakannya untuk keperluan apapun, termasuk untuk disewakan kepada orang lain. Ada kebiasaan di masyarakat ketika seseorang meminjam uang, ini yang dikasihnya adalah emas. Nah, bagaimana hukumnya seseorang meminjamkan emas? Para ulama sepakat bahwa boleh hukumnya meminjamkan emas jika digunakan untuk perhiasan atau untuk tujuan pameran dan lain sebagainya, selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang habis pakai. Karena kalau emas tersebut digunakan sebagai alat tukar yang habis pakai, kemudian pada saat dikembalikannya ini tidak lagi berwujud emas, maka ini bukan termasuk ke dalam aria, tetapi termasuk ke dalam qard atau hutang piutang.